وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tema atau tajuk tentang anak soleh dan bagaimana cara mendidik sehingga sampai kita betul-betul menimang memiliki anak soleh menjadi perhatian penting semua orang tua. Karena apapun bentuk dan juga latar belakang orang tua, seluruhnya senang, bahagia kalau memiliki anak soleh. Anak baik, taat Allah, berbakti pada Allah, berbakti pada orang tua, rajin ibadah, istiqomah, akidahnya bagus, akhlaknya mulia, yang mampu membawa atau mampu mempertahankan nama besar orang tua. Sebaliknya, semua orang tidak suka dan hidupnya pasti gelisah kalau ternyata anak yang dia lahirkan rusak akidahnya, bahkan na'udzubillah murtad, hancur akhlaknya, jauh dari Allah, bahkan na'udzubillah min dzalik. Kalau diajak pergi ke masjid, malas. Tapi kalau ke tempat maksiat, suka, semangat. Senang mendengarkan hal-hal yang sifatnya maksiat, tapi sangat berat mendengarkan Al-Quran. Bahkan kita mendengarkan cerita bukan fiktif, bukan film, nyata di sekitar kita, baik mungkin di dalam negeri kita atau di luar. Banyak anak-anak yang sudah durhaka kepada orang tua. Saya ingin cerita sedikit. Ada kisah, ya, orang menyanyiakan orang tuanya. Dia kaya raya dan termasuk orang yang berhasil.
ternyata menempatkan orang tuanya di bilik-bilik, tahu ya, belakang rumah bersama pembantu. Pada saat asar sedang mengawasi belajar anak, dan anaknya itu baru umur 4 tahun setengah. Berarti di sini playgroup, kalau di sini raudhah ya. Raudhah. Saat itu orang tua sedang membimbing anaknya ya, membikin rumah-rumahan. Setelah digambar bagus, ayo coba sekarang tentukan kamar untuk kamu di mana, kamar untuk ini di mana, untuk ini di mana. Setelah kamar-kamar itu dibikin, kemudian paling belakang, ini untuk saya, ini untuk ini. Nah, ibu nanti yang di sini belakang. Kenapa? Anak secara alami melihat fakta neneknya sekarang sedang diletakkan di kamar paling belakang. Kalau memang begitu, gambaran anak tidak ingin untuk melakukan kejelekan, tetapi melihat fakta ibu juga nanti di sini. Kaget itu sih ibu. Setelah itu dia sadar, terbangun dari kesalahannya, menempatkan ibunya di ruangan paling utama. Karena apa hadirin sekalian? Durhaka itu berbalas. Tidak di dunia, di akhirat. Makanya pernah ada seorang yang dipukul anaknya di kepalanya. Saat itu ada seorang ulama yang melihat dari kejauhan. Orang yang dipukul, kalau dalam bahasa kita digambar, kenal nggak ya? Dipukul ya, dipukul. Selain dipukul apa? Ditampar, betul. Ini yang paling enak, ditampar. Ditampar oleh orang anaknya, dia diam, tidak membalas, juga dia tidak melakukan tindakan apa-apa. Setelah didatangi oleh ulama tersebut, wahai fulan, kamu ditampar anak kamu seperti itu, diam saja tidak melakukan tindakan. Apa jawaban dia? Biarkan di tempat ini dulu saya mukul orang tua saya. Subhanallah. Dan ini hanya contoh. Bahkan ada 1001 cerita yang menghiasi hidup ini akan fakta kondisi durhaka orang tua, anak kepada orang. Dan itu tidak lepas dari tanaman yang ditanam oleh orang tua. Makanya anak yang baik karena orang tuanya baik. Dalilnya dari mana, Pak? Innal ladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Sesungguhnya orang beriman itu nanti akan aku ikutin anak cucu yang juga beriman. Ini menunjukkan kebaikan, kesolehan, keimanan orang tua akan melahirkan juga kesolehan dan keimanan anak. Secara implisit dari ayat ini, kejahatan, kedurhakaan, serta lemahnya iman orang tua akan juga mempengaruhi anak tersebut. Hadirin sekalian, anak soleh yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Jika anak Adam meninggal dunia, terputus dari seluruh usaha, alias sudah tidak bisa usaha lagi untuk beramal soleh karena putus dengan kematian. Kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, yaitu wakaf. Apa itu shadaqah jariyah? Barangnya tetap, pahalanya mengalir. Au ilmin yuntafa'u bihi, au ilmu yang bermanfaat, au waladin salihin yad'ulah.
Yang lebih nikmat lagi, orang akan terasa sekali memiliki anak yang soleh saat usia sudah lanjut, saat sudah mulai senja, saat sudah mulai tua renta. Dan lebih bermanfaat lagi saat orang tua sudah meninggal dunia. Nikmat. Coba antum perhatikan. Kalau kita punya anak 10, ini umpama ya, remaja, ini di sini anak apa? Budak. Budak, anak budak atau apa lagi? Ya. Tapi paham anak ya? Anak. Kalau punya 10, subhanallah soleh semua. Makanya Nabi Sulaiman pernah bersumpah, saya akan gauli istri saya 101 malam, semuanya melahirkan mujahid. Coba lihat. Tapi dia sayang tidak pakai insya Allah, sehingga gak ada yang lahir. Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya dia mengucapkan insya Allah, semua akan hamil dan melahirkan anak-anak yang siap jihad di jalan Allah. Itu. Coba 100. Kepentingan pribadi saja, nggak usah agama. Kalau antum sakit, diperhatikan anak, ya 10 dengan 1, enakan mana? 10. Kalau antum dikasih hadiah 1 anak dengan 10 anak, senengan mana? 10 anak. Apalagi 1 orang ngasih $1.000, berapa? 10.000. Kalau 1 cuma 1.000. Berarti semakin anak itu Masya Allah, apalagi soleh, semakin membahagiakan orang tua dunia dan akhirat. Oleh karena itu hadirin sekalian, untuk mendapatkan itu anak soleh tidak segampang membalik tangan. Bukan kegiatan sambilan, apalagi sekarang hanya sekedar iseng. Iseng tahu nggak apa ya? Apa? Sambilan tahu? Sambilan ya. Sambilan itu kegiatan yang tidak serius. Ya. Asal yang penting saya sudah ngasih makan, tidak. Kalau kita sekarang lihat bagaimana sekarang orang sampai punya anak 5 bisa hafal Quran semua. Apakah sekarang ini orang tuanya santai? Orang tuanya tidak melakukan berbagai macam usaha yang berat, pengorbanan? Tidak mungkin. 10 anak hafal Al-Quran. 10 anak soleh semuanya. Tidak mungkin. Antum cek saja. Bagaimana ibundanya Imam Asy-Syafi'i, padahal janda. Ditinggal bapaknya saat Imam Asy-Syafi'i ada di dalam kandungan. Dan ketika itu berdagang berdua ke Syam. Makanya Imam Asy-Syafi'i itu kenapa orang Mekah tapi lahirnya di Palestina. Itu kalau kita baca sepintas ini aneh. Kok bisa ya orang Mekah lahir? Kalau para ulama selalu menyebutkan Imam Asy-Syafi'i lahir di daerah Gaza, Palestina. Padahal orang Mekah, ternyata keduanya sedang melakukan lawatan, sedang melakukan dagang ke Syam. Lahirlah saat dia sedang berdagang di sana. Akhirnya tinggal di sana beberapa saudara familinya. Sampai Imam Syafi'i besar. Coba antum lihat sekarang ini bagaimana orang tuanya Imam Ahmad. Bagaimana orang tuanya Imam Al-Bukhari. Bahkan bapaknya yang namanya siapa? Imam Al-Bukhari namanya siapa, Pak? Siapa namanya? Ya Imam Bukhari, itu kan. Itu namanya, jawaban seenaknya namanya Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari. Bapaknya namanya siapa? Ya Ismail lah namanya aja, ibnu.
Ismail. Dia mengatakan apa? Selama saya membesarkan Imam Bukhari, tidak pernah saya memberikan makanan haram ke dalam perutnya Imam Muhammad, yaitu Bukhari. Coba lihat. Sampai kita lihat juga Imamul Haramain. Bagaimana orang tuanya susah payah ingin mendapatkan anak soleh, dia harus membeli budak. Dari harta yang paling dia sangka itu halal. Kemudian setelah itu budak dididik dari nol sampai menjadi solihah. Akhirnya dimerdekakan, akhirnya dijadikan sebagai istri. Dia mendapatkan banyak faedah. Di antaranya adalah kata Rasulullah 3 orang yang mendapatkan double pahala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Siapa Pak 3 orang itu? Silakan gantian yang ngomong. Gantian yang bercakap. Silakan. Kayaknya diam semua berarti setuju kalau saya yang ngomong. Kan gitu. Yang pertama, ahlul kitab setelah Rasulullah diutus. Saat dia menjadi ahlul kitab, beriman kepada nabinya dan agamanya, saat Rasulullah diutus, beriman kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, lahu ajron, dia mendapatkan 2 pahala. Subhanallah. Yang kedua, seorang budak sahaya atau hamba sahaya mampu menunaikan hak Allah dan haknya majikan secara baik, dapat 2 pahala. Yang terakhir, orang yang memiliki budak, dia didik dengan baik, setelah soleh dia merdekakan dan dia nikahi. Alhamdulillah, Masya Allah, lahu ajrani, dapat 2 pahala. Pada saat hamil budak tersebut atau hamba sahaya tersebut, sampai dia lahir dijaga dari makanan-makanan yang haram. Sampai akhirnya pada saat umur-umur menyusui, disusuin oleh tetangganya. Langsung anak itu dibawa oleh bapaknya. Setelah itu dimasukkan jarinya ke dalam mulut, dimuntahkan air susu tersebut dengan mengatakan, saya tidak tahu perempuan ini makan apa. Yang menyusui anak saya nanti menjadi darah daging yang tumbuh dari yang haram. Dan masih banyak sederetan orang tua. Intinya hadirin sekalian, tak mungkin kita mendapatkan anak yang soleh tanpa ada jerih payah, pengorbanan susah payah dari orang tua, nggak mungkin. Nggak mungkin itu. Dengan demikian, apalagi saat ini kita hidup di masa lingkungan kanan kiri kita rusak. Pendidikan tidak menjamin anak kita itu soleh. Dekadensi moral terjadi di mana-mana. Anak-anak durhaka sama orang tua. Bahkan mereka sudah asyik, senang, dan tenang meninggalkan sholat. Mereka sudah banyak yang melecehkan ajaran agama. Dan mereka sudah tidak mengindahkan lagi nilai-nilai ajaran dinul Islam. Saat seperti ini semakin kita membutuhkan usaha serius, usaha besar untuk mendidik anak kita benar-benar supaya terjaga dari kontaminasi, terjaga dari pengaruh-pengaruh buruk, dampak-dampak buruk lingkungan, baik itu lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan termasuk sekarang kalau kita lihat sarana prasarana yang ada di sekitar kita, dari mulai televisi, internet, dan yang lainnya, seluruhnya memberikan saham atau peran, ya, peran, ngerti? Peran, ya, peran menghancurkan anak kita, akidah anak kita hancur, akhlak anak kita hancur, perilaku, sampai akhirnya tadi banyak anak berani sama Allah, berani sama orang tua, bahkan menyia-nyiakan sholat, persis seperti yang dikatakan oleh Allah,
fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Mereka melahirkan generasi-generasi yang menyia-nyiakan salat, mengikuti syahwat, dan tidaklah dia menemui kecuali ghayya. Apa itu ghayya? Dikatakan oleh ulama ahli tafsir, jurang neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita bisa lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir. Dari sini hadirin sekalian, tarbiyah atau pendidikan merupakan suatu hal yang lazim. Nah, di sini ada di dalam kalimat bahasa Arab ta'lim dengan tarbiyah. Dan antara ta'lim dengan tarbiyah itu sangat berbeda. Berbeda dari sisi caranya, berbeda dari sisi substansinya, berbeda dari sisi sekarang ini mentalnya, dan berbeda dari sisi hasilnya. Kalau ta'lim itu biasanya di dalam bahasa saya yang saya kenal itu pengajaran. Ada di sini pengajaran. Tapi kalau tarbiyah, pendidikan. Yang dianjurkan oleh Allah bukan ta'lim. Yang dianjurkan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, rahmatilah kedua orang tua saya sebagaimana keduanya telah mentarbiyah saya. Allah menggunakan kalimat rabbayani saghira, bukan allamani saghira. Dengan demikian tarbiyah beda, sangat-sangat berbeda dengan ta'lim. Kalau ta'lim, yang penting saya sudah menyampaikan pengajaran target. Hafalan selesai. Iqra atau abata hijaiyah selesai. Sudah. Saya sekarang masuk jam 7, keluar jam 1. Selesai. Saya ngajar di sekolah ini cuma 3 jam, 10 jam, 15 jam. Tapi kalau tarbiyah tidak, bahkan tarbiyah tidak mengenal ruangan, tidak mengenal masa, tidak mengenal kelas, yang dikenal adalah standar hasil. Anak yang sekarang saya didik ini sudah benar belum? Walaupun sekarang antum tiap hari ngajar, tiap hari menyampaikan ilmu, tapi ternyata subhanallah, anak yang antum didik sama sekali tidak ada bekas, tidak ada apa bekas? Tidak ada kesan dalam perilaku. Tetap ya dalam berbicara, dalam bercakap kayak orang yang tidak berpendidikan. Sama orang tuanya tetap durhaka. Salat masih malas, berarti di sini ada error di dalam pendidikan saya. Masih belum berhasil. Dan rata-rata Pak, yang ada sekarang seperti ini. Sehingga di sini saya ingin sampaikan secara runut nomor 1, ya. Setelah kita mengetahui latar belakang seperti itu, maka anak ini bisa membawa orang tuanya ke surga, tapi juga bisa menghantarkan orang tuanya ke neraka. Lihat di dalam hadis Rasulullah SAW, kalau kita sekarang benar, anak meninggal dunia itu Pak, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga, namanya rumah Baitul Hamdi, yaitu rumah penuh dengan pujian. Idza mata waladul abdi qala Allahu li malaikatihi. Ketika saat ada seorang hamba meninggal dunia, anaknya meninggal dunia, maka Allah bertanya kepada malaikat, qabattum walada abdi. Wahai malaikat, benarkah engkau mencabut nyawa anak hambaku? Dan bukan berarti Allah tidak tahu. Ini cara Allah menyampaikan. Bisa bentuk bertanya, bisa khabar. Fayaquluna na'am, fayaquluna qabattum samrata fuadik. Kalian telah mencabut buah hati hambaku. Fayaquluna na'am, fayaqulu madza qala 'abdi. Apa yang dia ucapkan hambaku? Hamidaka wastarja'aka,
memujimu dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa kata Allah? Ubnu lahu, bangunkan untuk dia baitan fil jannah, rumah di surga, wasammuhu baital hamdi, dan beri nama Baitul Hamd. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tulus mendidik anak dan akhirnya meninggal dunia sebelum balik, kata Rasulullah, ma min abdaini aw ma min muslimaini yamutu lahuma salasatu auladin lam yablughul hinsa illa adkhalahumullahu ta'ala al-jannata bifadlin min wa rahmah. Tidaklah ada seorang muslim, dua orang muslim, suami istri, ditinggal anaknya, tiga-tiganya meninggal dunia sebelum balik. Kata Rasulullah SAW, Allah akan memasukkan kedua orang tuanya surga tanpa amal dengan karunia dan rahmat Allah saja. Bahkan disebutkan di dalam riwayat, ketika saat orang tuanya anaknya dipersilahkan oleh malaikat masuk surga, saya tidak mau masuk sebelum kedua orang tua saya masuk. Allahu Akbar. Ini fadilah. Bagaimana kalau sekarang anak itu sampai menginjak balik, usia balik, anaknya solihah, subhanallah, solihah. Bayangkan Rasulullah mengatakan, fa innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada orang yang diangkat derajatnya di surga oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal orang tersebut amalannya biasa-biasa aja. Akhirnya penasaran, bertanya-tanya kepada Allah, ya Rabb, kenapa saya mendapatkan tingkat surga seperti ini? Dijawablah, bistighfari waladika laka, karena istighfarnya anakmu kepadamu. Makanya Pak, kenapa Rasulullah mengatakan waladin solihin yad'ula, anak soleh yang mendoakan. Saya sekarang bertanya, apakah yang boleh mendoakan kepada orang tua itu hanya anak soleh saja? Saya tanya, kalau anak tersebut nggak soleh, boleh nggak mendoakan orang tua? Boleh nggak? Kalau sekarang anak tersebut tak soleh, tak baik, boleh nggak mendoakan orang tua? Boleh, sahih, boleh. Tapi kenapa Rasulullah SAW mengatakan anak soleh yang mendoakan? Seakan-akan terkesan kalau nggak anak soleh nggak boleh mendoakan. Sementara kita semuanya sepakat, mau soleh nggak soleh urusan doa silahkan. Alasannya satu, kebanyakan anak yang tidak soleh jarang mendoakan orang tuanya. Kebanyakan anak itu kalau sudah jelek, jahat, tidak soleh, lupa orang tuanya. Bahkan jangankan sekarang dia hidup, dia mati, hidup saja itu sudah melupakan orang tuanya. Apalagi tak ada, ya, wong masih ada hidup aja dia inginkan kapan bapak saya cepat mati. Ya, yang mungkin ingin cepat mendapatkan warisan, yang tak betah dengan gaya orang tuanya yang selalu mengajak baik, ngajak sholat, sementara dia namanya anak nggak tak soleh, pasti benci sholat, benci kebaikan. Jadi akhirnya merasa dia itu tak nyaman, akhirnya menginginkan orang tuanya itu cepat meninggal dunia. Kalau toh meninggal dunia pasti kebanyakan lupa. Jangankan mati, jangankan meninggal, masih hidup aja sudah lupa, nggak memperhatikan orang tua. Makanya Rasul menekankan waladin solihin yad'ula, karena rata-rata yang ingat orang tua itu ada kesolehan dan keimanan di dalam hatinya. Oke. Kalau memang sekarang anak itu bisa memasukkan orang tuanya ke surga dan bisa memasukkan ke dalam neraka, waspadailah. Hati-hati terhadap fitnah anak. Sehingga Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan fitnahnya macam-macam. Fitnahnya itu bisa saja berat, bisa sedang, bisa ringan. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan al-waladu samratul qalbi. Anak itu buah hati. Wa innahu majbanatun. Anak itu bikin pengecut orang tua. Tahu pengecut? Apa pengecut, Bang? Iya, benar, sama ya. Pengecut maksudnya begini. Karena cinta anak, diajak berjuang, berkorban. Mundur. Waduh, nanti anak saya gimana kalau saya begini begitu. Pengecut. Jadi
Kalau diajak sedikit untuk berkorban, untuk sekarang ini berjuang, untuk membela agama Allah, kadang-kadang mundur. Karena apa? Anak. Majbanatun, pengecut. Wa mabkhalatun, bikin bakhil orang tua. Mau infak. Infak, benar? Infak. Waduh, anak saya nanti mau sekolah. Anak saya nanti mau beli ini, beli itu. Tahan juga. Jadi membikin mabkhalatun, bakhil. Dan yang terakhir, makhzanatun, bikin sedih orang tua. Berapa banyak orang tua masuk penjara karena anak. Orang tua cilaka karena anak, bahkan terbunuh melayang nyawanya karena anak. Sehingga hadirin sekalian, kenapa di dalam Al-Quran dan Sunnah itu jarang perintah baik orang tua kepada anak, tetapi sebaliknya banyak sekali di dalam Quran dan Sunnah perintah baik anak kepada orang tua. Birrul walidain, jarang ada birrul walad. Yang banyak birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, bukan kepada anak. Kenapa, Pak? Karena kedua orang tua untuk baik kepada anak tak perlu dalil, tak perlu syariat. Hewan saja bisa cinta, bisa perhatian, bisa punya sayang sama anak. Lihat, macan punya Quran nggak? Macan pernah nggak diceramai Ustadz? Silakan Anda perbaiki anak-anak kamu. Tapi subhanallah, singa yang begitu garang, begitu garang, masih bisa sayang sama anak. Perhatian. Buaya yang begitu garang masih juga sayang sama anaknya. Lihat, hewan yang paling banyak tingkahnya itu adalah kuda. Tapi jarang sekali kita temukan kuda saat lahir anaknya keinjak mati. Ada itu. Tapi hadirin sekalian, lihat betapa cepatnya anak durhaka kepada orang tua. Lupa kepada jasa orang tua. Kalau sekarang ini orang tua kaya, anak jadi majikan. Tahu majikan ya? Jadi apa di sini majikan itu? Apa? Jadi bos. Kenapa serba gini? Pak, ya. Pakaian, motor, ini tinggal ini nunjuk. Bahkan kadang-kadang orang tuanya kalau nggak memberi dilawan. Tapi sebaliknya, kalau sekarang anak yang kaya, orang tuanya jadi hamba sahaya. Jadi mulai pagi dia main ya ke rumah anaknya, bukan orang tuanya dimanjakan, bukan orang tuanya suruh menikmati tidur kasur empuk, tapi dari pagi sampai sore nyapu, ngepel, bersihin kamar, nyuci perabot rumah tangga, ngasuh anaknya. Itu statusnya apa? Dan hadirin sekalian, subhanallah, kalau seandainya sekarang kita mau paham ya, jasa orang tua kepada anak tidak bisa ditutup dengan apapun. Jangankan sekarang ini semuanya, Pak. Jasa dua menyusui sama nyebokin aja, kalau kita ditagih sama orang tuanya nggak bisa bayar. Nggak bisa, tak bisa. Mau bayar berapa? Ya, baik. Dengan demikian kita sebagai orang anak, kita perbaiki orang tua untuk ke depan anak kita. Demikian, insya Allah kita lanjut setelah sholat isya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Semua sering berdoa dengan satu doa. Rabbana hablana min aswajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau kita renungkan dengan baik, tidak ada ayat yang paling lengkap menjelaskan tentang proses pendidikan kecuali ayat ini.
Diawali dengan pernikahan, Rabbana hablana min azwajina. Kemudian hasil daripada pernikahan adalah anak. Dzurriyyatin qurrata a'yun. Anak cucu yang menenangkan hati, menundukkan pandangan. Dan tujuan utama kita mempunyai anak, waja'alna lil muttaqina imama. Sehingga hasil akhir pendidikan bukan kita mencetak anak memiliki titel yang selangit atau mampu bekerja di tempat-tempat yang gaji besar atau menjadi orang tenar, tidak. Tetapi tujuan utama pendidikan, waj'alna lil muttaqina imam. Sehingga berbanggalah kalau kita itu sudah memiliki anak muttaqin, apalagi imam. Walaupun mereka tidak dianggap di tengah sosial. Atau mungkin kerjaan statusnya direndahkan oleh manusia, tapi tidak rendah di hadapan Allah. Nah, hadirin sekalian, kalau memang seperti itu, anak itu baik dan tidaknya sangat bergantung sikap orang tua dan sangat bergantung olahan orang tua dan tangan orang tua. Makanya Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Hanya kedua orang tualah yang meyahudikan, menasronikan, memajusikan. Artinya menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, menjadikan dia Majusi. Tapi kenapa Pak tidak menjadikan dia Islam? Karena aslinya orang itu Islam. Kemudian berubah. Makanya fitrah manusia itu rusak karena dua perkara. Satu, lingkungan. Lingkungan paling berbahaya adalah rumah tangga. Lingkungan keluarga. Kalau baik, Masya Allah, kita lihat hasilnya. Kalau jelek, kita juga lihat hasilnya. Yang kedua adalah syaitan, karena Rasulullah di dalam hadis qudsi Allah berfirman, khalaqtu ibadi hunafa'a fajtalathum syayatin. Saya ciptakan hambaku itu semuanya lurus, kemudian dibelokkan oleh syaitan, dirusak oleh syaitan. Ini yang merusak lingkungan. Pak, lihat, ketika antum pernah kan mendengarkan cerita ada seorang yang hidup di zaman Bani Israel, membunuh 99, akhirnya lengkap 100. Ulama yang terakhir yang memberikan nasihat, apa nasihatnya? Pindahlah dari tempat kamu yang jelek menuju ke tempat mereka yang suka ibadah kepada Allah. Lihat, lingkungan. Lingkungan inilah yang membentuk orang tersebut sampai akhirnya membuat kejahatan yang mungkin belum pernah kita dapatin seperti itu. Dengan demikian, kalau kita bicara masalah pendidikan, yang paling utama pertama adalah SDM, yaitu orang tua itu sendiri. Kemudian setelah itu adalah lingkungan. Lalu yang ketiganya adalah kurikulum. Kurikulum materi yang kita gunakan untuk pendidikan atau tarbiyah itu bagus. Dan yang terakhir kemauan anak. Insya Allah kalau itu semua kita bisa lakukan, maka akan kita dapatkan waladun solihun yad'ulah. Namun di sini saya ingin tekankan, pertama, pendidikan itu perlu pengorbanan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, itu bukan usaha yang ringan. Ya.
Mungkin saja kita harus kehilangan materi atau harta atau kekayaan. Mungkin juga kita harus mau kehilangan waktu, mau juga kehilangan tenaga. Bahkan kita harus bolak-balik ya, ke sekolah nganterin anak, atau mungkin privat, atau mungkin saya tidak bisa melakukan itu, tapi tiap hari harus ngawasi hafalan anak sendiri. Di sini orang tua dituntut untuk memiliki kemampuan baca Al-Quran dan juga memiliki metode menghafalkan Al-Quran. Ya kalau kita sekarang bayar nggak bisa, mendidik nggak bisa, terus siapa yang mendidik anak kita? Nggak mungkin. Lalu mendidik itu harus kompak antara suami dengan istri, terutama dalam masalah-masalah yang prinsip. Kamu prinsip, ya? Prinsip, ya. Dalam masalah yang sekarang pokok, usul, soal masalah tauhid, jangan ada perbedaan. Soal masalah sekarang akhlak, jangan ada perbedaan. Soal masalah-masalah yang sekarang ini agama yang sifatnya rukun iman, rukun Islam, orang tua harus kompak dalam menanamkan nilai-nilai itu kepada anak. Kalau sekarang ada perbedaan, yang jadi korban itu anak. Contoh, orang tua laki-laki ditanya Allah di mana? Yang satunya menjawab yang ini kemarin di mana-mana, yang satunya anak bingung. Ditanya tentang masalah malaikat, orang tua mengatakan laki-laki malaikat itu enggak ada. Yang ada itu atom-atom, unsur-unsur molekul yang ada di alam itu. Emaknya mengatakan malaikat ada, yakin hancur anaknya. Ditanya tentang setan-setan itu enggak ada, yang ada adalah bakteri, virus. Jin itu enggak ada. Yang jadi korban adalah anak. Makanya harus kompak di dalam masalah sekarang ini, prinsip-prinsip usuluddin, harus kompak juga di dalam masalah metode, harus juga kompak di dalam memilihkan tempat pendidikan anak, terutama sekolahan. Ini terutama hadirin sekalian sekarang ini ibu, yang dikatakan oleh para ulama al-ummu madrasatun in a'dattaha a'datta sya'ban thayyibal a'raf. Ibu itu seperti laksana sekolahan. Kalau kita siapkan, kalau kita bentuk sekolahan itu hebat, maka akan keluar lulusan-lulusan yang hebat. Antum perhatikan saja, ibu yang sekarang ini gemar dan senang Quran akan melahirkan anaknya cinta Quran. Tapi sekarang kalau orang tuanya gemar hal-hal yang sifatnya dilarang oleh Allah, dimurka oleh Allah, anaknya juga seperti itu, tak jauh dari itu. Kalau seandainya ada anak yang sekarang ini baik, itu murni hidayah dan itu murni taufik dari Allah. Seperti Nabi Musa yang hidup dari mulai kecil sampai gede. Di rumahnya Fir'aun, musuh utama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Musa alaihissalam masih tetap menjadi orang baik dan menjadi Nabi Allah. Tapi itu kan enggak semua. Kemudian pentingnya keteladanan, Bapak Ibu sekalian, tolong dicamkan, terutama anak umur 4 tahun sampai 8 tahun. Tak penting bagi anak doktrin, tak penting teori. Tapi yang paling penting adalah apa yang dilihat dari perilaku. Ngerti perilaku? Sikap orang tua. Contoh sekarang, orang tua doktrin atau nyuruh anak pergi ke masjid, tapi bapaknya nggak ke masjid. Kira-kira berangkat? Kalau toh seandainya berangkat, itu hanya terpaksa karena takut pukul. Kalau sekarang, coba bayangkan, orang tua melarang anak untuk supaya tidak minum minuman keras, khamr, apalagi merokok. Tapi orang tuanya, Masya Allah, sehari 6 bungkus. Nah, mungkin. Dan seterusnya antum sekarang ini. Terutama yang paling sering sama anak yaitu orang tua perempuan. Sehingga keteladanan.
Bahkan para pendidik sepakat ya, yang ditangkap dari pembentukan pribadi anak itu 74% dari yang dilihat dari orang tua. Bukan yang sekarang didoktrin teori dari orang tua. Tidak. 74%. Bahkan bisa sampai 75%. Yang lainnya bisa pengaruh-pengaruh. Tapi yang dilihat. Makanya rata-rata anak itu bangga dengan orang tuanya. Di awal perilakunya, di awal dia besar, kemudian kebanggaan itu bisa lambat laun atau lama kelamaan atau pelan-pelan hilang karena perilaku orang tua yang tidak bisa memberikan keteladanan. Nah, selanjutnya hadirin sekalian, kita akan masuk ke dalam hal-hal yang sifatnya salah. Jangan sampai salah didik. Diumumkan bagi pemilik letter NCT 6649R mereka menghadirkan kita temukan sering dan ini kita sayangkan. Banyak orang tua mendidik pedoman, tahu pedoman ya? Panduannya perasaan. Kalau ditanya, Pak, Bu, gimana anak ibu? Kok seperti ini? Perasaan saya nggak pernah aneh-aneh. Perasaan saya. Perasaan saya sudah maksimal. Maksimal ngerti ya? Sudah maksimal mendidik mengarahkan anak. Perasaan saya. Padahal hadirin sekalian selama ini kalau kita ukur standar pengajar pendidikan, dia belum melakukan apa-apa. Coba baca sekarang ini Al-Quran dan Sunnah dan secara pendidikan. Oh betul, selama ini saya terkoreksi. Oleh karena itu sekarang mendidik anak tidak boleh pakai perasaan. Kesalahan yang pertama dan utama adalah mendidik anak bukan pakai ilmu, bukan pakai ukuran syariat, tapi perasaan. Perasaan ngerti ya Pak ya? Perasaan ya? Perasaan di sini apa? Sama perasaan. Akhirnya kita lihat anak membantah orang tua. Perasaan saya dulu nggak pernah begini, perasaan. Padahal mungkin pengaruh-pengaruh itu didapat dari pergaulan temannya yang kita teledor memilihkan teman anak kita. Atau mungkin kita salah di dalam memilih sekolah anak kita. Atau mungkin kita salah selama ini perilaku-perilaku yang tidak terkontrol, yang tidak kita sengaja. Ternyata itu menjadi sesuatu yang dianggap paling penting dalam benak anak, pikiran anak tersebut ditangkap. Berapa banyak orang tua yang tak sadar, ya, tak sadar, sumpah demi Allah demi Rasul, loh demi Allah bagus demi Rasul, benar nggak? Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Barang siapa yang sumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah syirik atau kufur. Ending, oh didengar anak. Akhirnya nanti anaknya demi langit, demi bumi. Loh kamu kok sumpah seperti itu? Siapa yang ngajarin? Lah, ibu kan demi Rasul, saya demi langit, demi bumi, biar lengkap. Maksudnya lengkap sesatnya. Gitu. Kemudian hadirin sekalian yang kedua, yang selanjutnya adalah salah tujuan. Ada di antara orang tua tujuan untuk mendidik anak memasukkan sekolah karena persaingan tetangga. Karena gengsi. Masa saya seperti ini nggak bisa memasukkan anak saya di sekolah seperti ini? Atau mungkin persaingan dengan familinya. Wah, anak saya semuanya sekolah di sekolahan asing. Sekolah-sekolah yang sekolah-sekolah favorit. Dari sini hadirin sekalian sekarang hasilnya pasti salah juga. Orang itu Pak kalau salah tujuan pasti hasilnya juga salah.
Harusnya mendidik anak tujuan utamanya adalah mencari ridha Allah. Melaksanakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara titik. Saya sekarang mendidik anak saya tujuan utamanya adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Saya hanya takut neraka. Insya Allah dari situ nanti Bapak berangkatnya adalah akhirat oriented, orientasi kita akhirat. Nggak mungkin salah. Dan kalau Bapak sekarang tujuannya benar, nggak ada sesuatu yang harus kita sesalin, nggak ada sekarang ini yang harus kita merasa rugi mengeluarkan uang, nggak rugi. Semuanya surga. Sampai keringat kita yang kita keluarkan, keringat tahu ya, juga buahnya adalah surga. Rugi di mana? Rugi apanya? Duit, uang kita keluarkan tak rugi. Tenaga yang kita keluarkan tak rugi. Sekarang ini waktu yang kita korbankan tak rugi. Karena apa? Sudah menjadi surga semua. Akhirnya prinsip antum dalam mendidik, saya tak mau keluar keringat kalau tidak ada surganya. Subhanallah. Berangkat dari tujuan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kemudian yang ketiganya adalah salah sekolahan. Jangan sampai salah memilih sekolah anak kita. Bapak, Ibu sekalian, kalau kita salah memilih anak sekolah kita, yang ngajarin anak kita nanti bisa saja orang yang Masya Allah non-muslim, bisa saja sekarang orang memiliki akidah-akidah yang rusak, moralnya rusak, malah tidak sholat. Kayak apapun Pak, usaha kita untuk supaya anak kita itu rajin sholat susah. Karena cukup lumayan dari mulai jam 6 atau jam 7 sampai mungkin jam 3. Belum lagi teman-teman gaulnya. Ada di antara mereka yang sholat anaknya dukun. Ada anaknya peramal. Ada enggak? Bisa aja. Ada di antara mereka mungkin anaknya penjahat. Tahu-tahu Masya Allah pulang minta keris, minta jimat. Karena apa? Tadi temannya anaknya dukun cerita, bapak saya punya keris segini panjang. Bahkan ada yang minta kalung salib karena melihat temannya pakai itu. Karena pengaruh lingkungan dan teman. Salah teladan. Di antara tadi sudah saya sebutkan juga salah metode pendidikan. Kadang ada sebagian metode pendidikan itu ada mendidik anak dengan satu motivasi. Anak diberi motivasi. Tapi ada yang salah. Motivasinya selalu duit dan materi. Kamu nanti kalau hafal Al-Quran 2 juz, saya ajak jalan-jalan makan-makan. Saya beliin handphone, iPhone. Saya beliin ini. Ini salah. Nanti akan membentuk anak materialistis. Segala sesuatu nanti akhirnya dinilai dengan nilai materi. Akan dinilai dengan nilai materi. Ya boleh, kadang kita kasih hadiah yang berupa hal-hal tersebut. Tetapi tidak selamanya. Antum bisa kasih poin. Contoh saja anak ketika sukses menghafal Al-Quran. Coba sekali-kali ajak ke masjid, apalagi sudah besar, usulkan kepada imam masjid, Pak, tolong anak saya kasih kesempatan sekali aja untuk jadi imam masjid. Hadiah. Insya Allah anak bangga. Saya sudah pernah menjadi imam masjid. Sudah. Ini poin. Tak harus duit, tak harus materi. Ya. Makanya di sini hadirin sekalian, anak itu kadang dimotivasi dengan motivasi materi, kadang non materi. Itu ya. Terus kemudian metode keteladanan tadi sudah saya sampaikan, lalu juga ada metode yang sifatnya terhib, yaitu ancaman. Tapi kalau ngancam anak jangan sampai berlebihan. Ya. Ancaman tahu ya, ancaman. Anak itu diancam. Awas kalau kamu tak mau ngafal Quran, ya, kasih yang mendidik. Kamu tak saya ajak ke rumah ulama nanti jalan-jalan.
diajak jalan-jalan atau ziarah atau silaturahmi. Ajak sekali-kali anak dikenalkan orang alim, dikenalkan orang baik, dikenalkan tokoh, atau yang lainnya, atau ancaman lain yang biasanya anak lebih condong ke materi. Nanti kalau kamu tidak mau masuk sekolah karena malas terus, saya tak akan belikan pakaian untuk sepak bola karena senang sepak bola anak-anak. Tak akan saya belikan sepatu. Ancaman bisa, tapi tolong yang mendidik. Kadang-kadang tidak perlu ancaman tersebut, kadang perlu. Namun hadirin sekalian, ada sebagian orang ngancamnya itu ancaman yang membuat anak itu frustasi, anak tersebut trauma. Kalau kamu sekali lagi nggak mau ngapalkan Quran, saya akan pukul kakimu sampai patah. Waduh, takut. Gimana saya kalau pincang nanti? Akhirnya ketakutannya itu bukan ketakutan nanti yang membentuk mental dia semangat, tapi trauma. Sehingga selalu perbuatannya itu didorong keterpaksaan. Yaitu jangan. Ya. Atau diancam, kamu kalau tidak mau menghafalkan Quran, saya tak akui kamu sebagai anak saya. Waduh, jangan Pak, mutus nasab nggak benar, itu nggak boleh. Ya, jadi tolong diawasi ancaman tersebut. Ada metode lagi, metode yang harus kita perhatikan adalah metode reward ya, ngasih berbagai macam punishment juga dikasih, tapi kalau salah kasih punishment, kalau sekarang baik dikasih hadiah. Membatasi termasuk motivasi yang kurang tepat sudah, membatasi kreativitas anak. Hadirin sekalian tolong dicamkan, rata-rata anak itu memiliki watak penasaran tahu ya? Penasaran itu tahu nggak ya? Selalu pengen tahu apa? Iya, pengen tahu atau dalam bahasa yang pas apa ya? Jadi anak itu selalu punya mental pengen tahu terhadap sesuatu. Makanya rata-rata apapun yang baru bagi anak selalu pengen dimiliki. Tapi terus kemudian dia punya juga mental memiliki suatu watak eksplorasi, yaitu apa? Setelah dia itu pengen tahu, ingin dilanjutkan hal tersebut, kalau bahasa saya penasaran, kemudian punya sikap eksplorasi. Akhirnya apa? Segala sesuatu biasanya itu dicoba untuk dilihat. Makanya beli mainan, mobil, kadang-kadang dilepasin semuanya. Ada barang apapun selalu dia itu pengen pegang. Makanya disinilah nanti ada beberapa watak 6 anak nanti. Nah bagi orang tua jangan sekarang ini mengukur minat bakat anak dengan kemauan orang tua, tetapi harusnya kita betul-betul arahkan. Contoh anak kadang-kadang maunya memberantak, maunya ngerusak, maunya apa saja itu dikacauin ya, rumah sudah ditata bagus-bagus, kadang-kadang diserap, yaitu anak. Orang tua nggak boleh, jangan total. Awas kamu kalau bikin serak semuanya, ya. Diancam dengan ancaman ini tak bagus. Diarahkan, contoh kita bikinin kamar khusus, bilik khusus untuk mainan terserah. Terutama anak itu paling senang main pasir sama main air. Diarahkan juga. Karena kenapa anak itu paling senang main pasir? Karena pasir itu paling mudah untuk mengungkapkan seluruh keinginannya. Sekarang mau dibikin apa aja pasir itu nurut. Ya, dibuat tidur nurut,
dibikin gunung nurut, dibikin rumah nurut, diacak-acak nurut. Air juga begitu, bersahaja sama anak, ya, gampang akrab sama anak, ya, dipakai main-main juga enak, dimasukin juga enak, dibuat semprot juga enak, ya. Makanya anak itu paling seneng sama air dan pasir. Dan disitulah ternyata anak-anak itu menumbuhkan kreasi paling besar, yaitu air sama pasir. Namun orang tua kadang-kadang cepat menyimpulkan pasir kotor, air basah, akhirnya langsung total dilarang. Ya namanya air basah, pasir kotor. Makanya di sini harus diarahkan. Membatasi pergaulan anak. Ini biasanya ada sebagian orang tua yang sangat protektif. Protektif tahu? Jadi membatasi, memprotek anak. Bergaul sama ini tidak boleh, sama ini tidak boleh. Sehingga anak menjadi kaku. Susah untuk berteman. Dan ini nanti bahaya. Boleh kita sekarang ini protek terhadap pergaulan-pergaulan yang merusak. Tetapi jangan sekarang ini kaku, harusnya fleksibel. Caranya bagaimana? Kita awasi. Dia memilih teman, latihan memilih teman. Sampai Pak, biarkan anak Bapak memilih teman. Seandainya tidak baik, tapi sambil kita awasi. Bisa nggak anak saya bergaul dengan orang yang tak baik seperti ini? Dari situlah nanti pelan-pelan, oh anak saya kalau begini nggak mampu, kita tarik. Latihan kan? Kalau sekarang ini pokoknya nggak boleh, nanti suatu ketika orang tua meninggal dunia, tak ada, kemudian memilih teman, dia tidak bisa bergaul dengan orang baik, tak bisa bergaul dengan, mungkin kalau baik sih gampang, tak bisa bergaul dengan orang jahat. Bagaimana menyikapi orang-orang yang tak baik? Itu. Ini masalah pergaulan. Contoh aja nih sekalian mengajari pergaulan. Sekali-kali kalau sekarang ada tamu, ada sebagian orang tua, kadang-kadang kalau ada tamu langsung anaknya disembunyikan. Awas, kamu jangan kesini. Itu. Padahal hadirin sekalian kesempatan buat kita untuk sekarang mengajari anak bergaul. Mungkin yang datang ke rumah kita seorang ahli agama, anak kita latih bergaul dengan ulama. Yang datang adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat tahu? Kita latih anak kita bergaul dengan mungkin juga pejabat, mungkin juga pedagang, pengusaha. Sehingga dengan kedatangan itu kita manfaatkan anak bergaul dengan orang-orang macam tersebut. Minimal keluar suruh kenal, ayo salim, salaman. Coba cara mengucapkan salam dengan orang besar, orang muda. Sehingga anak tersebut terlatih bergaul. Sederhana kan? Dan pergaulan itu penting dan melatih anak bergaul. Karena pada dasarnya manusia itu adalah sosial dengan sendirinya. Kalau tidak, maka akan menjadi anak yang terprotek, terkungkung sehingga menjadi manusia asing di tengah masyarakat. Loh, antum lihat aja anjingnya Ashabul Kahfi itu menjadi hebat karena bergaul dengan Ashabul Kahfi. Anjing Pak. Anjing menjadi mulia karena apa? Pergaulan. Loh, anjing aja bisa pintar bergaul loh Pak. Buktinya sukses berteman dengan Ashabul Kahfi. Sukses. Ya, dengan demikian latih itu. Kemudian tidak disiplin dan kurang tertib. Contoh aja orang tua yang kadang-kadang sudah punya jadwal tahu ya? Jadwal ini pokoknya setelah sholat asar saya akan mengawasi, mengontrol hafalan Quran anak saya. Baru sekali dua kali mundur teratur. Ya, entah sibuk ini sibuk itu. Akhirnya tak ada kelanjutan. Hanya pendidikan formal. Ada sebagian orang tua yang menyatakan suksesnya pendidikan setelah lulus dari pendidikan formal itu, ini salah. Kurang mengenal tanggung jawab. Ada di antara sebagian orang tua yang kurang tanggung jawab sama anak. Anaknya apapun yang dia lakukan dia biarkan. Padahal itu semuanya tanggung jawab di hadapan Allah. Sampai Rasulullah mengatakan tidak menemukan baunya surga. Nah, selanjutnya juga termasuk kesalahan di dalam pendidikan adalah khawatir berlebihan.
serba khawatir. Anaknya sekarang keluar, khawatir. Waduh, anak saya jangan. Akhirnya tak boleh keluar. Anaknya sekarang ini bergaul dengan teman sekampungnya, khawatir berlebihan. Sampai kadang-kadang khawatir naik motor, khawatir naik mobil, khawatir naik bus. Subhanallah, jadi apa nanti anak kita? Naik bus nggak boleh, naik kereta nggak boleh, khawatir. Naik sepeda apa itu? Yang sepeda pakai kaki? Yang pakai kaki itu apa? Iya, juga nggak boleh, khawatir jatuh, Mas. Pak, namanya hidup itu resiko. Resikonya naik mobil ketubruk, naik motor atau naik itu tadi cycle, jatuh. Nggak mungkin ada orang naik mobil resikonya tenggelam. Ya, nggak mungkin kan? Resikonya renang tenggelam, oke. Naik mobil ketubruk. Sekarang kalau ini nggak boleh, ya repot. Makanya sebagai orang tua jangan sampai sekarang khawatir berlebihan. Khawatir boleh. Wah, anak saya kalau sekarang naik ini jatuh. Oke, khawatir. Tapi jangan sampai berlebihan akhirnya melarang. Renang, wah, jangan-jangan anak saya tenggelam. Nggak jadi. Apa sekarang? Saya tanya, hidup ini yang tidak berisiko apa? Renang tenggelam, naik mobil, kereta ketubruk, jalan kepleset tahu ya, itu ya. Duduk capek, dengan gitu. Berdiri capek, makan resikonya kenyang, nggak makan lapar. Semuanya resiko. Kalau kita sekarang semua larang, nggak bisa hidup. Kurang sabar dalam menerima hasil. Ada sebagian orang tua yang kadang-kadang dengan mudah menyamakan anak satu dengan yang lainnya, kemudian memvonis. Anak saya yang pertama umur segini ini sudah bisa baca juz 30. Ini yang kedua. Akhirnya dikata-katain ini anak memang wah yang bodoh yang ini. Padahal itu tak jadi ukuran. Ya, ada. Contoh aja dengan sekalian, anak saya yang pertama itu umur 4 tahun sudah selesai Iqra. Yang kedua mau masuk pesantren umur 7 baru selesai 2 ini apa jilid 2. Mau masuk pesantren umur 7 tahun. Baru 2 jilid. Itu baru Iqra, baca nggak bisa. Ternyata setelah ke depan hafalan lebih duluan yang nomor 2 daripada nomor 1. Tuh kan? Yang nomor 2 lebih duluan selesai menghafal Al-Quran daripada yang nomor 1. Padahal kalau kita lihat kecilnya, ini anak cepet banget. Iqra 6 selesai semua. Pada waktu umur 4 tahun. Yang ini 7 tahun belum apa-apa. Baru mulai. Ketika itu, kamu ini gimana mau masuk pesantren begini? Ternyata subhanallah. Anak yang nomor 2 kelas 6 belum selesai. Sudah selesai 30 juz. Yang kakaknya umur 1 SMP baru selesai. Lihat. Dengan demikian, di antara kesalahan dalam berpendidikan adalah kurang sabar dan suka nyama-nyamain. Kamu nggak seperti, Pak, itu menjatuhkan mental. Bukan hanya merugikan kita, merugikan anak. Kamu nggak seperti kakak kamu, nggak seperti ini, nggak bahkan disamakan dengan teman-temannya. Apalagi dijatuh-jatuhkan, dihina-hinakan. Ini jelas merusak. Curiga berlebihan, jangan sampai ya anak ini dicurigai. Kamu ini muka pencuri. Subhanallah, muka pencuri. Dari mana tahu? Kayaknya ke depan kamu ini nggak beres. Apalagi ada kadang-kadang sebagian orang tua ada barang hilang langsung yang ditimba. Ini kelakuannya si anak nomor 2 ini. Jadi sama anaknya itu musuhan. Lucu. Anak kok dijadikan musuh. Ini keliru. Akhirnya orang itu kalau menjadikan anak sebagai musuh, lupa dengan musuh yang utama. Siapa? Syaitan. Itu. Alam a'hadi ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan menjauhkan anak dari orang soleh. Ini juga termasuk kesalahan orang tua menjauhkan anak dari orang-orang baik, orang-orang soleh. Nah, sekarang kita akan sampaikan secara cepat, ada kebiasaan buruk. Rata-rata anak memiliki perilaku seperti ini. Tapi bukan berarti pembenaran.
Artinya orang tua harus punya sikap. Ya, membiarkan juga tak boleh, menyatakan ini aneh anak saya juga tak boleh. Karena sifat ini selalu muncul pada setiap anak. Satu, anak itu biasa suka bohong. Semua anak punya potensi watak sifat ini, suka bohong. Kenapa? Karena kelemahan kekurangan anak itu untuk menutupinya rata-rata bukan dengan ilmu, karena belum punya ilmu. Atau sikap-sikap prinsip belum punya. Yang paling enak bohong. Contoh sekarang ini. Dia supaya bisa mendapatkan uang. Lebih dari uang wajib sekolah dan yang lainnya. Orang tuanya tidak memberi. Cara dialog nggak punya. Cara untuk memahamkan orang tua juga nggak bisa. Argumentasi apalagi. Cara yang paling tepat apa? Bohong. Dengan alaminya. Makanya Rasulullah pernah bertamu ke seorang perempuan. Kemudian anaknya itu datang ke Rasulullah. Mungkin namanya anak kecil. Takut ganggu Rasulullah. Dipanggil anak tersebut. Wahai anakku, kesini. Kamu akan saya beri sesuatu. Rasul mengatakan, kamu akan beri apa? Ketahuilah kalau kamu tidak memberi apa-apa, maka ditulis satu kedustaan. Sangat hati-hati. Harus jauhkan dari berbagai macam kedustaan. Kadang ada orang tua dengan mudahnya dusta. Awas. Kamu kalau nggak mandi, nanti ada kuntilanak. Apa di sini kuntilanak? Iya, hantu. Mana ada hantu? Bohong kan? Gitu. Kadang-kadang yang lebih lucu lagi, kamu mau makan nggak? Kalau enggak, saya panggilin ustadz itu. Loh, ustadz jadi penakut anak-anak. Jadi nantinya kalau gede takut sama ustadz. Saya panggilin sama ustadz. Loh, dia tidak sadar sedang melakukan kesalahan sama orang tua. Ini sama anak. Dengan demikian, di samping kita itu telah melakukan kebohongan. Sini nih, ada kucing padahal nggak ada. Sini, ada burung, nggak, padahal nggak ada. Hanya sekedar ngerayu anak supaya mau. Salah. Itu. Ini ada gajah besar. Mana gajahnya? Ya, di Singapura, di tengah jalan, kota seperti ini, anak dirayu supaya mau untuk melakukan sesuatu. Ayo kita lihat gajah. Di mana? Oh, ternyata gajah patung. Ayo. Ini jangan sampai hati-hati terhadap kedustaan yang kadang-kadang kita itu tak sadar. Selanjutnya, anak itu punya watak usil. Usil itu apa? Usil itu suka ngerecok, suka merusak tadi. Ya, suka merusak. Suka bikin kacau balau. Ya. Kadang ruang tamu dirusak. Ya. Subhanallah, orang tua sudah natap rumah, semuanya diambilin. Nah, ini bukan berarti terus kita biarkan. Repotnya nanti kalau bertamu ke rumah orang. Itu kadang-kadang rusak ini, rusak itu, ya. Kulkas orang dibuka, diambil barangnya. Ya, kadang-kadang sebagian orang tua diem aja, nggak benar. Memang betul anak itu punya sifat suka merusak, suka apa tadi? Ya, bikin yang sudah rapi diacak-acak, ya. Sirakan. Itu watak anak. Tapi bukan berarti orang tua melarang total. Wah, ini anak saya nggak kayak anak orang lain. Jangan. Tapi juga jangan dibiarkan, diarahkan. Tadi itu caranya. Antum bikinkan suatu tempat. Ya. Silakan di situ di bilik melakukan apa aja. Mau sekarang ini mobil-mobilannya dipatahkan. Mungkin bola tendang sono tendang sini, tapi tersalurkan. Ya. Kadang-kadang Masya Allah, ya rumah itu digunakan main bola. Ya, main bola. Coba. Nah, yang selanjutnya suka melawan. Anak itu rata-rata memiliki sifat suka melawan. Itu semua anak rata-rata.
Coba antum takut-takutin, malah ini ngelawan kita. Kadang-kadang dilarang ini, awas begini-begini, malah penasaran, malah dicoba cari-cari. Kemudian kurang mengenal bahaya. Tuh lihat, kadang-kadang apa itu yang di lantai, padahal bahaya sekali. Dan dengan cara lari, kemudian melongsor. Iya, akhirnya apa? Jatuh. Luka, tapi subhanallah baru 5 menit diulangi lagi, padahal bocor sudah. Anak, ya, tak mengenal bahaya, naik, jatuh, besok lagi, jangankan besok, baru 1 jam sudah lupa semua, naik lagi, padahal sudah masya Allah, ini kepalanya rata semuanya. Ini anak, oleh karena itu orang tua harus hati-hati. Dalam kondisi bahaya biasanya naik-naik. Pada saat anak mungkin naik pohon, naik pagar, jangan langsung ketika melihat itu sambil teriak dibentak, malah kaget, jatuh, lepas. Makanya di sini harus diarahkan dengan baik. Biasanya anak itu memiliki sifat egois. Apa egois? Cinta diri. Cinta diri tahu nggak? Ya, cinta diri. Makanya apalagi kalau punya apa saja yang itu dia senangi, diminta oleh siapapun tidak bakal dilepas. Mau temannya dekat, mau orang tuanya, itu anak. Nah ini juga harus diarahkan dengan baik. Jangan sampai nanti besar menjadi anak bakhil. Tak tahu kanan kirinya, egois, yang penting saya. Yang penting utama adalah keperluan saya. Tidak. Ini harus diarahkan pelan-pelan. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah keras kepala. Itu anak. Anak itu paling susah untuk diarahkan. Nampaknya kalau kita katakan keras kepala, susah. Mau dibilangin ini juga nggak ngerti ini. Nampaknya, namun itu semuanya kalau kita didik dengan baik akan membuahkan suatu energi, yaitu apa? Menjadi orang yang memiliki keteguhan. Prinsip yang susah untuk dilepas. Saya kalau sudah bicara A, susah untuk dipengaruhi orang lain. Kalau antum arahkan dengan baik. Anak seperti ini. Kemudian cepat bosan dan kurang sabar. Biasanya anak itu cepat bosan. Ya, makanya kalau antum lihat aja permainan. Baru saja mungkin main bola, sudah minta main ini. Antum beliin tiap hari bola, nggak mungkin mau. Jadi cepat bosan. Dengan demikian inovasi di dalam pendidikan harus kita kita buat, kita bikin. Nah, yang terakhir, cara mengatasi anak nakal. Biasanya anak itu memiliki potensi nakal. Nakal tahu ya? Nakal itu apa? Ya, nakal. Tapi nakal itu sampai pada kadang-kadang hiperaktif. Kalau sudah hiperaktif ini butuh penanganan khusus. Karena gini Pak, kalau hiperaktif itu dibiarkan akan menjadi autis, autis dibiarkan akan menjadi idiot. Ya, makanya harus ada penanganan yang benar. Tetapi kalau sekarang anak nakal susah diatur, itu suatu kejadian yang normal, ya, normal. Namun bukan berarti kita biarkan, dan kita harus atasi. Satu, hati-hati, penuh hikmah di dalam menangani segalanya. Kemudian menyelami dunia anak. Jangan sekali-kali ketika menghadapi problematika anak, masalah anak, kita sesuaikan dengan dunia kita. Bahkan kita yang harus menyesuaikan dunia anak. Itu makanya jangankan kita Pak, Rasulullah SAW itu kadang-kadang kalau ketemu anak, mukanya itu dirubah, ya, muka ya untuk bikin lucu, kadang-kadang muka dirubah, ya, ngomongnya kadang-kadang dirubah dengan omongan anak-anak yang terputus-putus itu, yang enggak sempurna. Itu Rasulullah SAW. Coba pernah Rasulullah itu main kuda-kudaan dengan Hasan Husain. Rasulullah dijadikan kuda, dinaikin. Saat itu Umar bin Khattab melihat dengan gurau tahu ya, gurau. Umar bin Khattab mengatakan, Masya Allah, ini kuda hebat banget. Itu kan gitu, ini kuda paling mahal. Katanya Rasulullah SAW,
yang lebih hebat adalah yang naik kuda ini. Maksudnya Al-Hasan wal Hussein. Ini adalah hebat orang. Ini bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelami dunia anak bersama anak. Itu kadang-kadang Rasulullah SAW sholat sujud harus lama sekali. Para sahabat mengira turun wahyu. Ini Rasulullah sholat sujud tak bangkit-bangkit. Ternyata punggungnya dinaikin oleh cucunya. Ya. Tapi kalau kita sekarang kalau ada orang sholat sujud tak bangkit-bangkit, waspadai. Ya. Pernah ada orang sholat tak tahu dia sholat di rumah sakit gila. Tahu gila? Rumah sakit gila. Rumah sakit mental ya. Itu biasanya ada kelompok-kelompok yang orang gila yang sudah direhabilitasi, sudah mulai dilepas karena sudah setengah sehat. Ya pelan-pelan di supaya sehat. Nah biasanya dilepas di masjid, masjid itu rumah sakit biasanya. Nah pernah ada orang kunjung, ditemukan pakai baju koko, masya Allah, terus kemudian pecian dijadikan imam oleh orang tersebut. Tak tahu kalau dia orang setengah waras, setengah gila. Akhirnya masya Allah sholat, ya orang mengira pakai baju putih, baju masya Allah ini Pak Haji nih. Dipersilahkan, nah, orangnya juga awam. Ini yang sholat, rakaat pertama normal. Rakaat kedua, mulai ditemukan aneh. Pas pada waktu sujud, enggak bangkit-bangkit. Lama banget. Masya Allah, pertama dia husnudon. Ini orang sholat khusyuk banget. Tapi kok lamanya nggak pernah saya temukan. Akhirnya ditengoklah, hilang itu orang pergi. Ternyata nggak waras. Itu coba kalau antum ditinggal sedang dalam keadaan berdiri masih tahu, dalam keadaan sujud masih tahu, dalam keadaan duduk masih tahu, tapi repot juga mau maju. Ya, tapi kalau sujud siapa yang memberitahu? Kalau nggak nengok tadi, tapi batal kan sholatnya. Itu. Dengan demikian kita diuji orang yang gendeng beneran, gila benar lebih gampang ketimbang setengah gila, setengah waras. Itu. Kemudian yang selanjutnya menyelami, setelah itu menjaga lisan, Pak. Kalau sekarang ngadepin anak nakal, di samping hati-hati penuh hikmah, menyelami dunia anak, yang ketiga jaga lisan. Jangan gampang ngomong sana ngomong sini. Waduh anak saya yang kedua ini memang wah, cerita. Akhirnya didengar tetangganya, didengar temannya. Pada saat anak itu sekolah, temannya ngomong atau menjadi pembicaraan orang, ini bukan semakin baik, akan semakin terpuruk, semakin buruk. Yang tidak kalah pentingnya, tak membeberkan aib. Jangan sekali-kali membeberkan aib. Wah anak saya yang satu ini, yang nomor 3 ini, masya Allah, udah gak kayak kakaknya. Buandelnya, nakalnya setengah mati. Disuruh sholat susah, ya suka bantah, jangan. Ini nanti bukan menyelesaikan masalah, bukan hilang, tapi semakin runyam, semakin kacau. Terus kemudian berkonsultasi kepada orang ahli ilmu. Maksudnya di sini bisa saja kepada ulama, bisa saja kepada orang-orang yang mengetahui atau pakar dunia anak. Silakan konsultasi. Ya. Kemudian rela menerima putusan sebentar. Pandanglah anak itu apa adanya dulu. Jangan tuntut yang aneh-aneh. Kalau kita sekarang terima anak ini sebagai bentuk ketetapan Allah, sambil terus kita berusaha, insya Allah anak kita akan berubah pelan-pelan. Karena pada akhirnya tidak ada orang yang diciptakan oleh Allah permanen jelek. Tolong itu dicamkan. Gak mungkin Allah menciptakan orang permanen jelek. Untuk apa kalau memang begitu Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Untuk apa?
Sesungguhnya Allah tidak merubah kaum selagi kaum itu merubah dirinya sendiri. Berarti semua orang punya potensi untuk baik. Semua orang punya potensi untuk berubah menjadi soleh. Yang sekarang terjadi bukan sesuatu yang abadi. Bukan sesuatu yang harus kita vonis tidak akan bisa berubah. Bahkan itu hanya kejadian sementara. Tinggal ada nggak kemauan usaha untuk merubah. Itu aja yang bisa kita sampaikan. Dan bisa kemudian ada satu seperti penyampaian yang telah disampaikan di awal sampai saat ini, dan saya akan buka ruang soal jawab, dan saya akan memilih beberapa soalan mereka masing tidak perlu mengizinkan. Soalan pertama, adakah anak yang hasil luar nikah masih termasuk di dalam anak saleh yang mendoakan orang tuanya? Sebetulnya anak zina itu hanya yang jelek statusnya, yaitu status anak zina. Tapi orang berorangnya semuanya sama. Karena ketika Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, tak membedakan apakah itu anak yang dilahirkan dengan cara menikah atau zina. Oleh karena itu hadirin sekalian, tidak boleh di dalam Islam memandang negatif anak zina. Dalam konteks orang ini jelek, tak mungkin masuk surga. Ini orang jelek, tak layak untuk diberikan pergaulan yang baik. Tak boleh. Bahkan kita sebagai pendidik harus memperlakukan, benar ya? Memperlakukan anak tersebut seperti anak-anak yang lainnya. Yang lahir dari pernikahan yang sah. Kenapa? Karena manusia tidak di dalam Islam tidak ada pandangan anak mewarisi dosa orang tua. Sehingga ada anak masuk neraka gara-gara dosa orang tua itu tak ada. Sehingga di sini kita harus memandang baik kita sebagai orang tua, sebagai orang lain, atau guru atau siapapun memandang anak ini dengan pandangan normal seperti anak-anak yang lain. Insya Allah jika dia baik maka masuk surga, dan bila dia jelek bukan karena warisan dari orang tuanya, karena memang dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala nanti yang memberikan sanksi anak. Ya Allah. Lalu berikutnya, saya sudah mengikut syar'i dan menunjukkan contoh yang baik, tapi masih melakukan perbuatan yang tidak baik. Soalan saya adalah, apa perbuatan saya dahulu tidak menghormati mertua atau tidak mengambil berat terhadap mereka? Anak kita juga akan melakukan perbuatan yang sama. Nasihati saya cara untuk menangani masalah anak yang begini. Mertua itu orang tua istri ya, atau suami ya? Oke, sama kalau begitu. Hadirin sekalian, sikap apapun yang jelek itu juga akan berpengaruh kepada anak dalam konteks perilaku itu akan ditangkap oleh anak. Kalau keteladanan yang kita berikan baik akan memancarkan kebaikan. Kalau keteladanan yang kita berikan jelek maka akan memancarkan juga kejelekan pada anak tersebut. Karena gini Pak, orang yang sekarang tiap hari ini udara bau sampah yang sangat anyir ya. Maka kita juga akan terpengaruh enggak? Iya. Begitu juga sekarang perilaku. Cuma kalau ini ke jasad, kalau ini ke akhlak. Ya. Dengan demikian hindarkan seluruh hal-hal yang sifatnya negatif, termasuk perlakuan yang jelek kepada mertua, baik laki ya atau perempuan, karena ini Anda telah memberikan keteladanan negatif kepada anak. Nanti anak ini juga akan memandang remeh mertuanya. Sebagaimana dulu melihat orang tuanya meremehkan mertuanya, kan? Connect. Situ. Allah.
Soal berikutnya, bagaimana kalau orang tua suka mengungkit-ungkit apa yang dilakukan untuk anaknya sejak lahir sampai dewasa? Saya sebelum menjawab mengungkit-ungkit ini juga, saya ya langsung aja ini. Tolong dicamkan Pak. Katanya Ahnaf bin Qais, wahai manusia, turutilah apa saja yang diminta oleh anak. Kita ini ibarat langit siap untuk menaungi, bumi siap untuk diinjak. Dan ibarat sekarang ini tameng untuk menjadi pelindung. Berikanlah apa saja yang sekarang diminta oleh anak, suatu ketika kelak nanti dia akan berbuat baik kepada kamu. Kalau tidak, pasti dia akan menginginkan kematianmu. Itulah. Oleh karena itu hadirin sekalian, sangat tak patut pemberian orang tua kepada anak yang sifatnya wajib kemudian diungkit-ungkit. Memberikan makan, minuman, papan termasuk rumah adalah wajib. Bagian daripada ku anfusakum wa ahlikum nara. Bagian daripada kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas kepemimpinan kamu. Biaya sekolah tak perlu diungkit karena itu wajib dari orang tua ke anak. Termasuk pemenuhan kebutuhan apa saja tak boleh diungkit-ungkit. Dan tolong dicamkan, mengungkit-ungkit pemberian masuk umumnya firman Allah, wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau batalkan sedekah kamu dengan membicarakan dan mengungkit-ungkit, menyakiti hati orang yang dia beri. Hanya sekedar mengingatkan saja itu, kalau bisa jangan sampai. Ada orang yang ngasih umpamanya jilbab, setiap ketemu diingatin terus, Mbak, ini jilbab yang saya kasih itu ya. Subhanallah, akhirnya lain kali nggak dipakai lagi. Dikasih sandal juga begitu, Masya Allah, sandalnya masih awet, milik saya sudah rusak, Mbak. Atau Mas, jangan. Itu termasuk jangan membatalkan sedekahmu dengan menyebut tok. Menyebut tok. Tak ada unsur menyakiti. Apalagi sekarang ini menyakiti. Contoh, dikasih bantuan. Itu dulu kalau nggak saya bantu, nggak jadi manusia. Sakit hati saya. Kamu hidup kalau seperti ini caranya, grogotin tahu ya? Ya, selalu tergantung sama orang, sama kakak kamu, atau sama ini. Gimana kamu bisa menjadi orang tua buat anak-anak kamu? Gimana kamu akan bisa menjadi orang yang mandiri? Terus diungkit-ungkit. Ini batal semua, hilang semua. Wallahu a'lam. Ustaz mau tanya, kata Ustaz kalau punya anak 3 mati sebelum balik, orang tuanya akan masuk surga. Bagaimana kalau anaknya orang kafir? Tolong dicamkan, ini ada perbedaan di antara ulama. Kalau sekarang anak-anaknya orang muslim otomatis surga ya. Sekarang anak-anaknya orang kafir, bagaimana hukumnya? Menurut pendapat yang kuat, anak-anak orang musyrik atau kafir nanti di akhirat diuji oleh Allah. Kalau lulus masuk surga, kalau tidak dimasukkan neraka. Tapi apakah orang tuanya masuk surga? Otomatis tidak. Karena ini Rasulullah, makanya Rasulullah tadi menegaskan, ma min muslimaini, tidaklah ada 2 orang muslim. Ini memberikan satu catatan, kalau tak muslim maka tak dapat itu. Tapi anaknya bagaimana? Insya Allah kalau lulus masuk surga. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Thariqul Hijratain. Dia menguatkan nanti diuji oleh Allah. Ya, lulus ujian masuk surga, tidak ke neraka. Soalnya berikutnya, di suatu masa berkumpul adik-adik bersama kedua ibu
dan bapa saya. Ibu bapa dan semua beradik bincang dan setuju untuk ceraikan adik saya dengan suaminya dengan buruk-burukan perangai adik ipar saya. Saya cuba bela dia dan bangkitkan perbuatan ibu saya yang menggunakan tangkan atau jimat. Sekarang dengan ilmu saya tahu tangkan itu syirik. Saya rasa berdosa kerana memalukan ibu saya depan adik-beradik. Apakah saya Saya ingin diperjelas. Ibunya ini menyuruh adiknya cerai gitu ya. Nah, adiknya ini punya suami baik apa jelek? Hah? Oh, padahal baik. Ya. Sebetulnya baik, tapi diburu-burukan. Oke. Sekarang Anda mencoba untuk membela adik Anda untuk supaya tidak cerai. Apakah durhaka sama orang tua? Tidak. Kalau memang betul-betul adik Anda dan suaminya itu orang soleh. Cuman mungkin ketidaksukaan itu didasari atas kecemburuan pribadi. Ada Pak, sebagian orang tua cemburu sama menantunya. Makanya saya sebutkan di dalam kitab, kalau jantan ceraikan aku itu bila mertua cemburu. Ada beberapa mertua yang cemburu sama menantunya. Karena mungkin anaknya selama ini anak mama, anak yang sangat dekat dengan orang tua perempuan. Dan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari anak, tiba-tiba menikah, semuanya putus, bahkan mungkin ada kerenggangan, pada saat itu yang dimusuhi bukan anaknya, biasanya menantu perempuannya itu. Nah, dalam hal ini seorang perempuan, istri tersebut hati-hati di dalam menghadapi mertua yang pencemburu, yang suka cemburu ini. Jangan sampai ada perlawanan-perlawanan, apalagi perang mulut, perang informasi, saling jelek menjelekkan, buruk memburukkan. Orang tua mertua memburukkan dia juga balas lagi. Terus kemudian sikapnya tidak mau mendekat, jangan. Tetap idfa billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan dengan sesuatu yang lebih baik. Allah mengatakan lebih baik berarti bukan hanya sekedar baik. Makanya prinsip di dalam Islam, keburukan, kejelekan itu harus dihentikan, jangan diteruskan. Apalagi dibalas dengan keburukan juga, nggak akan putus, nggak ada selesainya nanti. Bahkan keburukan harus dihentikan dan diberikan balasan dengan sesuatu yang lebih baik. Apalagi kita jatuhnya muda. Menantu, dia dulu orang lain, sama sekali tidak kenal. Bahkan dia menjadi orang dekat melalui suami saya. Maka di sini insya Allah dengan kita perbaiki juga janji Allah apa? Idfa billati ahsan. Fa idzal ladzi bainahu wa bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Kalau ada permusuhan antara kamu dengan dia, dengan sikap menolak keburukan dengan sesuatu yang lebih baik, akan menjadi akrab dan teman yang sangat dekat membela. Itu Allah yang janji. Dan sabar, Pak, Anda sekarang berbuat baik kepada orang lain dapat pahala enggak? Kenapa Anda tidak bikin saya kalau berbuat baik kepada mertua juga dapat pahala? Dan sekarang ruginya apa antum berbuat baik kepada orang yang jelek sama antum? Enggak rugi kan? Sudah dapat pahala tak rugi, senyum tak rugi, berbuat baik tak rugi. Apa yang harus kita sesali? Cuma memang ego, kepuasan pribadi. Saya kalau saya diperlakukan seperti ini, nampaknya terhina, itu sudah syaitan. Gak ada keterhinaan. Bahkan Rasulullah mengatakan, man tawadhu'a lillah, barang siapa yang rendah hati karena Allah, rafa'ahullah, Allah akan angkat. Dan Anda jangan merasa terhina karena dipermalukan mertua Anda. Tidak. Bahkan kebaikan demi kebaikan yang Anda berikan kepada mertua, di samping plus menyenangkan suami, dia suatu ketika lambat laun akan malu dengan sendirinya sama Anda. Tapi kalau Anda marah, Anda kesel, Anda jengkel, bahkan Anda balas dengan perang mulut, adu mulut, kita juga, dia keras kepala, kita keras kepala. Kebaikan bukan kita dapat, semakin kacau. Dan bahkan Anda mungkin akan semakin dituntut suaminya, tolong secepatnya
itu istri pecat, itu istri lepas, itu istri balikin ke kampungnya. Saya muak melihat dia. Saya mendingan melihat monyet daripada dia. Masya Allah, sampai seperti itu. Wih, ini sudah apa? Karena apa? Dia sudah kesel, dibalas lebih buruk lagi. Lebih buruk lagi. Jadi awalnya keselnya cuma 20%, jadi meningkat 30, jadi meningkat 50 sampai 70. Sampai akhirnya, pokoknya saya tak mau lihat muka dia di sini. Bahaya. Apalagi masih ngumpul sama mertua. Masya Allah, ini cilaka lagi. Sehingga sejelek-jelek apapun, kalau bisa habis nikah pisah. Apalagi mendapati mertua seperti ini. Ya. Tapi laki-lakinya yang harus bijak, terus proaktif mendekati, apalagi selama ini ngasih kebaikan, jangan mendadak tiba-tiba langsung putus. Biasanya gitu. Selama ini dekat sama orang tua, anak mama, kalau di dalam bahasa kita anak mama. Di sini anak apa? Anak yang dekat dengan ibu namanya anak apa? Anak emas. Udah, anak emas ibu. Langsung setelah menikah diputusin semua. Ini yang biasa pemicu. Gitu ya. Sehingga di sini kalau seandainya kita mungkin setelah menikah berat rasanya masih terus ngasih orang tua, jangan langsung cepat diputus seluruhnya. Pelan-pelan. Kunjungan begitu juga. Harus ada. Jangan setelah nikah pindah rumah tak pernah sama sekali nengok orang tua. Ini masalah. Akhirnya yang disalahkan langsung menantunya dulu. Kalau anak, yang tadi anak emas, nggak mungkin. Ini bukan anak saya. Anak saya nggak sejelek ini. Anak saya itu bagus. Padahal anaknya sendiri yang punya tingkah. Tapi dia sudah positif thinking, positif melihat anaknya, tak mau menyalahkan anaknya, yang jadi sasaran biasanya menantunya. Soalan berikutnya, sebagai ibu saya banyak membuat kesilapan dalam mendidik anak dan kurang ilmiah. Alhamdulillah, anak-anak perempuan saya telah mengenal sunnah, cuma kurang mengamalkannya. Bagaimana saya menasihatinya? Jazakallah. Ya, ini yang ditanyakan apa? Anak. Oh, anaknya kurang connect untuk ke Islam gitu ya, kurang. Sudah. Ya. Hadirin sekalian, ketika kita itu baik, jangan menuntut orang seperti saya persis. Tolong dicamkan itu. Apalagi sekarang dunia remaja yang tidak akan bisa sama dengan dunia tua. Ya, kanak-kanak. Apalagi takaran dia beragamanya, ngajinya mungkin masih pemula. Begitu juga orang tua. Kadang ada sebagian anak menuntut orang tuanya langsung kayak seperti dia. Ya, dia melihat penjelasan, ya tak boleh isbal, langsung semua celana dipotong, diguntingin semua. Tak benar. Pelan-pelan bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadil, dialog billati hiya ahsan. Intinya dari sekalian, ketika sekarang melihat orang, jangan terus langsung harus seperti saya. Tapi lihat kemampuan orang tersebut, latar belakang orang tersebut, watak tabiat orang tersebut, kadar ilmu yang dimiliki orang tersebut, dan lingkungan yang mengitarinya. Tapi bukan berarti terus kita itu membiarkan, tidak. Terus mengarahkan, terus memberikan nasihat, dan insya Allah faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut, maka dia akan sadar atau takut. Rasul Musa aja Allah tekankan ketika dakwah kepada Fir'aun untuk memperlakukan Fir'aun dengan lemah lembut, baik, tutur kata. Apalagi anak kita atau bapak kita atau siapapun, tak mungkin lebih jahat daripada Fir'aun, kan? Ada orang yang kanan kiri kita lebih jahat daripada Fir'aun, lebih buruk daripada Fir'aun.
Tak ada. Dengan demikian, lemah lembut solusi insya Allah. Seterusnya, soalan berikut, anak yang murung. Terjadi murung pada anak itu adakah kerana semua jadinya, atau kerana keturunan, atau kerana diabaikan? Anak ini tindakannya selalu yang tidak munasabah. Anak ini tidak banyak bercakap, tidak banyak campur orang. Dia berumur 16 tahun dan sekarang sudah umur 23 tahun. Apabila ditidur akan membekas marah. Sekarang ini baru dia katakan ada suara yang membisik untuk melakukan yang tidak munasabah. Adakah ini benar? Ini dibutuhkan konsultasi khusus karena analisa yang global untuk masalah khusus rata-rata meleset alias tidak pas. Bisa saja ini karakter terbangun tanpa kita terasa. Anak ini terdiskriminasikan oleh orang tua dan sikap orang tua. Atau bisa saja ada gangguan syaitan alias jin sehingga membentuk anak ini punya karakter seperti itu. Atau bisa saja ada trauma ya, di lingkungan sekolah atau pergaulan. Contoh saja saya ketika kunjung ke rumah sakit itu tadi, rumah sakit apa? Mental, ada anak gila dan subhanallah, bukan subhanallah ya, nauzubillah, dia itu masih gadis, lepas, akhirnya hamil. Dan yang kita perlu subhanallah, anaknya yang lahir itu sehat walafiat. Setelah saya tanya, ini anak kenapa? Ternyata di sekolah. Di sekolah, guru matematika marah. Karena seluruh kelas itu nilainya jelek semua. Cuma ketika marah itu pandangannya ke anak itu. Dia menyangka yang bikin semuanya ini saya. Kayaknya yang jelek nilai di sini yang bikin marah guru saya ini adalah saya. Oke, semuanya jelek. Mungkin saya yang paling jelek. Akhirnya itu ketika SMP. Dan masih biasa aja. Namun saat masuk kelas 1 SMA apa ya? SMA. Menengah atas mulai kelihatan anak ini aneh. Sampai akhirnya gila permanen. Tak tahu kan? Di rumah saya nggak pernah ngapain anak ini. Ternyata cuman sekali, kan nggak tahu juga. Tak memberitahu orang tua dan itu kejadian cuman sekali, marah sekali dok. Dan mungkin yang lainnya dan orang tua nggak nganggap apa-apa. Tuh ya. Makanya di sini analisanya harus lengkap. Namun keganjilan mental, cacat mental, apapun bentuknya, entah itu takarannya masih trauma atau minder atau apa saja sampai tadi itu gila, itu pasti ada sebabnya. Imma sebabnya itu sebab ilmiah yang tadi saya jelaskan, mungkin pergaulan, mungkin di sekolah, mungkin di teman-temannya, atau sebab non ilmiah yaitu gangguan-gangguan syaitan. Ini yang harus kita coba. Nah solusinya kalau memang sebab-sebabnya ilmiah harus kita analisa dulu. Sebab-sebabnya apa? Kemudian kita cari solusinya. Kalau sekarang teman yang tadi itu sebetulnya kalau tertangani saat kelas SMP sebetulnya masih kena. Dibangkitkan kembali. Ya. Contoh Pak, ada anak trauma yang akhirnya tidak mau sekolah sama sekali. Padahal orang tuanya beres. Ternyata apa? Pernah dikatakan sama gurunya, kamu ini udah miskin goblok. Subhanallah. Tahu di sini kalimat goblok Pak? Iya. Cuma 2 kalimat. Dasar sudah miskin goblok. 2 tok. Itu tak mau sekolah dan tak mau melihat sekolahan. Apalagi yang namanya guru, siapapun. Guru sekolah trauma.
Pokoknya dengar sekolah itu langsung keringet keluar semuanya. Itu. Ngelihat guru sekolah juga begitu, trauma. Hanya 2 kalimat. Tuh kan? Makanya pendidik itu tidak semua orang bisa jadi pendidik. Pengajar bisa, apalagi ngajar orang. Mukul ya. Tapi kalau pendidik tak semua orang bisa. Makanya tak gampang cari pendidik. Itu Allahu a'lam bishawab. Kalau gangguan jin, syaitan, insya Allah cara-cara kita tangani bisa lewat ruqyah. Cuman ruqyah itu kesabaran. Kemudian terus melawannya. Di samping orang tuanya, anaknya juga. Jangan sampai tergantung sama ustadz. Karena ustadz itu paling banter bisa meruqyah seminggu sekali, sebulan sekali. Sementara jin masuk tiap hari. Dan kita masuk keluarnya kan nggak tahu. Kita bawa ke ustadz, dia keluar sebelum masuk ke rumah ustadz. Nunggu di depan rumah jinnya. Nanti keluar masuk lagi. Tak tahu kita. Makanya kalau ruqyah sendiri insya Allah maksimal. Soalan akhir tadi, bagaimana kita dapat menjaga anak dari pengaruh dari luar walaupun kita sudah mengasuh dengan baik dari rumah? Sebetulnya sekarang pengaruh dan berbicara masalah pengaruh kita harus realistis. Tak bisa diingkari, apalagi sekarang internet dengan berbagai macam pernak-perniknya. Gak mungkin rumah ini kita tutup. Ditutup kayak apapun, pintu dikunci semuanya. Tetap namanya siaran itu masuk. Makanya pernah ada seminar yang diadakan di Timur Tengah. Yang tajuknya menangkal pengaruh media pada dunia anak. Solusi yang ditemukan adalah pendidikan berproses terus dengan cara yang benar. Dengan demikian, kita tidak boleh lengah, apalagi malas, apalagi sekarang ini patah arang dengan berbagai macam pengaruh. Bahkan kita harus lawan dengan apa? Pendidikan yang kontinu, istiqomah, terus-menerus, tanpa putus. Dan insya Allah dengan kita terus membenahi cara pendidikan, metodologi pendidikan, materi pendidikan, sambil sedikit kita itu protek, tapi tidak berlebihan. Dan mengawasi anak, insya Allah pengaruh tersebut tidak akan merusak anak kita. Insya Allah. Saya tidak menemukan orang tua yang bagus, mengawasi anak, perhatian terhadap anak, yang anaknya itu hancur itu jarang. Cuman tadi perasaan saya sih, enggak perasaan saya, padahal iya. Perasaan saya enggak pernah merusak anak, perasaan. Tak sadar kita telah merusak. Ya. Dengan demikian, insya Allah solusinya adalah pendidikan. Dengan pendidikan itu, kita akan bisa menanggulangi pengaruh-pengaruh negatif, baik itu media elektronik, cetak, dan seluruhnya, termasuk pengaruh lingkungan, teman, dan juga sekolahan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan. Mengucapkan banyak syukur yang telah pun Ustaz Fadil menjelaskan lebih rinci di dalam kitab beliau untuk Mu'anas Salih. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau mudah-mudahan dapat manfaat kita bersama, menjadi bekal kita untuk mendidik anak kita, untuk menjadikan anak yang saleh, berguna di dunia, berguna di akhirat, berguna dan beriman pada kedua orang tuanya, pada agamanya, kepada negaranya. Dan itulah yang dapat kita sampaikan pada malam ini.